warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang konsep dan sumber belajar. Dari kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri Arba'atun Hurum dan teman saya Suratsid Singkala. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar belajar dalam Islam. Sebagaimana pandangan hidup yang dipegang teguhi oleh umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Tentang dua sumber ajaran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminannya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, jika kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul. Penjelasan Al-Quran ini bahwa ia sebagai sumber belajar lebih jelasnya dapat dilihat dalam surah At-Toha ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum dzikra. Yang artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Menurut tafsir Fi Dilalil Quran jilid ke-8 bahwa demikianlah berdasarkan model ini kami variasikan ke dalam Al-Quran gambaran-gambaran tentang ancaman, suasana, dan peristiwa supaya muncul dalam jiwa-jiwa para pendusta agama benih-benih nilai ketakwaan atau mengingatkan mereka tentang akibat yang akan mereka tuai di akhirat. Demikianlah ayat ini mendorong manusia agar mempelajari Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber belajar. Dan dengan mempelajari Al-Quran, manusia diharapkan dapat menangkap pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya, sehingga membuat manusia itu menjadi insan yang bertakwa. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminannya jika hambanya benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi, antara lain dalam surat Al-Ahzab ayat 71 yang dimana Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia akan mencapai kebahagiaan yang tinggi. Ayat tersebut dengan tegas menandaskan bahwa apabila manusia menata seluruh aktivitas kehidupannya dengan berpegang teguh kepada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, maka jaminan Allah adalah jalan yang lurus. Tetapi jika sebaliknya, manusia tidak mentaati seluruh kehidupannya dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah Rasul-Nya, maka kesempitan akan meliputi dirinya sebagaimana dalam firman Allah surat Toha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Selanjutnya, konsep belajar dalam Islam. Al-Quran adalah panduan hidup seorang muslim yang berisikan tentang aturan pedoman hidup bagi muslim tersebut. Al-Quran memberikan konsep-konsep bagi kehidupan manusia. Salah satu konsep yang dapat kita ambil dalam Al-Quran ini adalah konsep tentang pendidikan. Dalam konsep belajar mengajar ada dua istilah yang digunakan Al-Quran, yaitu kata ta'alama dan kata darosah. Kata ta'alama dapat diartikan menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran, dan kata darosah secara harfiah selalu diartikan kepada mempelajari. Dalam Al-Quran, kata ta'alama terulang dua kali. Keduanya digunakan dalam perbincangan tentang ilmu sihir, yang dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dalam tafsir Fi Dilalil Quran jilid 1, maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Inilah bahaya dan keburukan yang senantiasa diperingati dan diwanti-wanti oleh kedua malaikat itu, yaitu Harut dan Marut, itu kepada mereka.
Dan di sini Al-Quran dengan segera menetapkan pandangan Islam yang asasi dan menyeluruh bahwa tidak akan terjadi sesuatu pun di alam wujud ini kecuali dengan izin Allah. Dan mereka ahli sihir itu tidak memberi mudarat kepada sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Demikianlah pula dengan sihir yang mereka pergunakan untuk menceraikan antara seorang suami dan istrinya, maka hal itu bisa menimbulkan bekas atau pengaruh dengan izin Allah, tapi dia juga berkuasa untuk menghentikannya ketika dia mengizinkannya karena adanya hikmah khusus yang dikehendakinya. Dan dapat saja Allah menghentikan objeknya sebagaimana dia juga memberikan pengaruh objek ini kalau dia menghendaki. Jadi pada surat ini sebagian orang-orang di sini tuh mempelajari sihir dari Harut dan Marut. Harut dan Marut ini adalah malaikat yang dikatakan oleh Allah dan di mana yang mereka gunakan, dan orang-orang ini mereka gunakan untuk hal-hal yang sangat tercela seperti membuat terjadinya perceraian antara pasangan dan suami istri. Jadi tidak ada hikmah apapun yang didapatkan. Yang didapatkan hanyalah mudarat bagi mereka. Selanjutnya Al-Quran juga mengatakan kata darosa yang mempunyai arti mempelajari. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Qalam ayat 34-38. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama takhayyarun. Yang artinya sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ataukah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa yang ada di dalamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga, setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan pemilik kebun duniawi dan kesengsaraannya yang menimpa mereka ketika mereka mendurhakai Allah serta melanggar perintahnya, maka dia menjelaskan bagi orang yang bertakwa dan mentaatinya akan mendapatkan surga-surga kenikmatan di akhirat kelak. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir tersebut setelah diturunkannya kitab kepada mereka dan mereka mempelajarinya, akan tetapi apa yang mereka pelajari tidak memberikan bekas yang baik pada diri mereka sendiri. Inilah yang menunjukkan pada kita bahwa orang-orang kafir setelah mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap berbuat dosa kepada Allah. Jadi apa yang mereka pelajari dari kitab tersebut tidaklah meninggalkan bekas pada tingkah laku mereka. Kata darosa juga digunakan oleh Allah dalam surat Saba ayat 43-44. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftara wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka minan nadir. Yang artinya, dan apabila dibicarakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Pada ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir menolak ajaran
yang disampaikan Rasul. Mereka menganggapnya sebagai dongeng dan sihir. Mereka sangat fanatik dengan kepercayaan nenek moyang mereka, seakan-akan hal itu telah mereka pelajari dari Alkitab atau dari Rasul yang diutus kepada mereka. Padahal mereka tidak pernah diberi Alkitab atau juga tidak pernah diutus seorang Rasul yang memberi peringatan. Pernyataan ayat ini juga menggambarkan begitu eratnya kaitan perilaku dengan belajar. Di sini juga orang-orang kafir juga mengatakan bahwa Rasulullah bukanlah seorang Rasul, akan tetapi ia seorang pendusta yang ingin memalingkan mereka dari agama nenek moyang yang benar, mereka yang benar. Ini dikutip dari tafsir Ibnu Katsir jilid ke-5. Selanjutnya, kata darosa secara harfiah juga selalu diartikan kepada mempelajari, seperti yang dilihat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 105 yang berbunyi, wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta waliyubayyinahu liqaumi ya'lamun, yang artinya, dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebagaimana kami telah menjelaskan ayat-ayat dalam surat ini mengenai penjelasan tentang tauhid, dan kami juga menjelaskan kepada mereka segala bukti dalam segala perkara yang tidak mereka ketahui, supaya kami menerangkannya kepada kaum yang mengetahui kebenaran, sehingga mereka mengikutinya, dan mengetahui kebatilan, sehingga mereka juga menjauhinya. Sesungguhnya Allah mempunyai hikmah yang sempurna dalam penyesatan terhadap orang-orang tersebut dan pemberian tentang kebenaran kepada lainnya. Dalam surat Al-An'am di atas ini menggambarkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ia mesti diulang-ulang. Hal itu tergambar pada penggalan ayat yang artinya, dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat kami, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.